Menteri Investasi atau BKPM Bahlil Lahadalia diduga menyalahgunakan wewenang terkait pemberian izin usaha pertambangan atau IUP serta hak guna usaha atau HGU. Bahlil disebut menyalahgunakan kewenangan dengan mengaktifkan kembali dan mencabut beberapa IUP dan HGU dengan permintaan yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Terkait dugaan tersebut, KPK akan mempelajari penyalahgunaan wewenang yang disebut-sebut dilakukan oleh Bahlil. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan, KPK akan meminta klarifikasi dari beberapa pihak yang diduga terlibat dalam perizinan tambang ini. Halo pemirsa, saya Seira Erli Bramuda, mahasiswa Administrasi Publik Universitas Airlangga. Dalam video kali ini, saya akan membahas sengkarut pencabutan izin usaha pertambangan atau IUP yang dilakukan oleh Menteri ESDM tahun 2024 yang ditinjau dari perspektif hukum administrasi negara. Sejak tahun 2022, pemerintah melakukan pencabutan massal IUP yang dinilai tidak aktif. Kebijakan ini dilaksanakan melalui Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2022. Namun, dalam pelaksanaannya, kebijakan ini memunculkan polemik karena sejumlah perusahaan tambang menilai pencabutan dilakukan tanpa prosedur yang jelas. Dalam perspektif hukum administrasi negara, pencabutan IUP yang dilakukan oleh Menteri ESDM ini merupakan keputusan tata usaha negara atau KTUN. Hal ini dikarenakan keputusan tersebut bersifat tertulis, konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum bagi pemegang izin. Menteri ESDM memiliki kewenangan administratif untuk menerbitkan maupun mencabut IUP. Namun, kewenangan tersebut harus dijalankan sesuai dengan prosedur asas hukum administrasi yang ada. Dalam beberapa kasus, perusahaan tambang mengaku tidak menerima peringatan tertulis, tidak diberikan kesempatan untuk klarifikasi, serta tidak melalui tahapan evaluasi yang transparan. Prosedur pencabutan yang demikian dapat menimbulkan dugaan maladministrasi, khususnya dalam bentuk pengabaian prosedur dan ketidakjelasan dasar pertimbangan keputusan. Akibatnya, sejumlah perusahaan menggugat surat keputusan pencabutan IUP ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Jika ditinjau dari asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AAUPB, kebijakan pencabutan IUP ini berpotensi melanggar beberapa asas. Yang pertama, asas kepastian hukum. Karena pelaku usaha merasa tidak memperoleh kejelasan mengenai pencabutan prosedur. Yang kedua, asas keterbukaan. Akibat minimnya informasi dan alasan administrasi yang disampaikan kepada pemegang izin. Dan yang ketiga, asas kecermatan dan proporsionalitas. Karena pencabutan dilakukan secara massal tanpa penilaian individual yang memadai. Padahal, AAUPB sendiri merupakan pedoman wajib bagi pejabat pemerintahan dalam setiap pengambilan keputusan administratif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke PT UN. Selain itu, pengaduan maladministrasi juga dapat diajukan ke Ombudsman Republik Indonesia. Untuk mencegah sengketa serupa di masa mendatang, pemerintah perlu melakukan beberapa perbaikan tata kelola. Di antaranya, yang pertama, memastikan prosedur pencabutan izin dilakukan secara transparan dan bertahap. Yang kedua, memperkuat koordinasi antara kementerian agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Dan yang ketiga, menjadikan AAUPB sebagai pedoman utama, bukan sekedar formalitas administratif. Dengan demikian, penataan izin dapat berjalan secara efektif tanpa mengorbankan kepastian hukum. Demikian pembahasan mengenai sengkarut pencabutan IUP oleh Menteri ESDM tahun 2024 dalam perspektif hukum administrasi negara. Saya Seira Erli Bramuda dengan NIM 172241074 pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda.